Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karina Fitra Amalia dengan NPM 2417051014 dari kelas B Ilmu Komputer. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Komputer ini berasal dari bahasa Latin yaitu computare. Istilah ini awalnya digunakan untuk menyebut orang yang melakukan perhitungan secara manual. Tetapi seiring perkembangan teknologi, kata komputer mulai digunakan untuk perangkat elektronik yang dapat melakukan perhitungan dan pemrosesan data secara otomatis. Pada generasi pertama, dari tahun 40 hingga tahun 56, komputer pada generasi ini menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama untuk proses data, dalam memungkinkan komputer melakukan operasi logika dan aritmatika. Tetapi, tabung vakum ini memiliki kelemahan, seperti ukuran yang besar, cepat panas, konsumsi daya yang tinggi, dan mudah rusak. Salah satu contoh dari komputer generasi pertama yaitu ENIAC. ENIAC ini digunakan untuk keperluan militer. Pada generasi kedua, dari tahun 56 hingga 63, muncul pengganti tabung vakum yang bernama transistor. Transistor ini memiliki bahan semikonduktor, yang artinya dia memiliki sifat di tengah-tengah antara konduktor dan isolator. Kelebihan dari transistor ini yaitu ukurannya lebih kecil, lebih hemat energi, dan lebih cepat dibandingkan generasi pertama. Contoh dari generasi kedua ini yaitu UNIVAC 1107 dan IBM 1401. FYI, pada generasi ini juga muncullah bahasa pemrograman hingga generasi seterusnya. Kalau pada generasi kedua, ini muncul bahasa pemrograman assembly. Pada generasi ketiga, tahun 64 hingga 71, menggunakan integrated circuit, komponen elektronik yang menggabungkan banyak transistor. Jadi transistor di generasi ini itu jauh lebih kecil dari generasi sebelumnya. Kemudian menggunakan resistor, kapasitor, dan dioda dalam satu chip kecil dari bahan semikonduktor atau silikon. Contoh dari generasi ketiga ini yaitu IBM System 360. Pada generasi keempat tahun 71 hingga sekarang, contoh komputernya yaitu IBM PC. Menggunakan mikroprosesor atau CPU yang berfungsi sebagai otak utama dari komputernya. Pada generasi ini juga muncullah perusahaan yang bernama Intel untuk pertama kalinya. Perusahaan Intel ini memperkenalkan mikroprosesor pertama di dunia, yaitu Intel 4004 pada tahun 71, menjadi tonggak utama dalam evolusi komputer. Sejak saat itu, Intel terus mengembangkan mikroprosesor yang lebih canggih. Kemudian pada generasi kelima, tahun 90 hingga masa depan, muncullah artificial intelligence. Fokusnya yaitu pengembangan sebuah teknologi. AI ini bekerja seperti cara kerja otak manusia untuk belajar dan berpikir serta mengambil keputusan secara mandiri. Perkembangan teknologi CPU atau Central Processing Unit yang fungsinya sebagai otak komputer atau otak sistem pada komputer. CPU bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi program dan mengolah operasi komputasi. Perkembangan CPU ini mulai dari ukuran transistor semakin kecil, kecepatan clock semakin tinggi, jumlah core centrid semakin banyak, penggunaan teknologi multi-core dan hyper-threading, serta penggunaan cache dan memori yang lebih besar.
Kemudian muncul inovasi-inovasi yang mencerminkan upaya industri teknologi dalam peningkatan kinerja, efisiensi energi, dan kemampuan komputasi CPU. Yang pertama, peningkatan jumlah inti. Seperti Intel dan AMD telah meningkatkan jumlah inti dalam prosesor untuk mendukung pemrosesan paralel yang lebih efisien. Yang kedua, pengembangan prosesor untuk AI. Memungkinkan aplikasi seperti pengenalan suara dan gambar berjalan lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, eksplorasi prosesor kuantum. Pengembangan prosesor kuantum menjanjikan kinerja yang jauh melampaui batas komputasi klasik. Perusahaan seperti Google dan IBM terlibat dalam perlombaan atau pengembangan prosesor kuantum untuk memecahkan masalah yang kompleks. Yang keempat, penggunaan arsitektur multi-core telah menjadi standar dalam desain CPU modern, memungkinkan proses paralel yang meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Kesimpulannya, pada video ini, yaitu komputer telah mengalami evolusi yang signifikan selama beberapa tahun ini. Dan perkembangan CPU sebagai pendorong utama dalam evolusi ini untuk meningkatkan efisiensi dalam kinerja komputer. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.